Selamat pagi dan selamat hari Sabat buat semua kita, pada Pastor Ray, Pastor Duani. Terima kasih karena pada Sabat hari ini mereka berdua menemani saya di sini untuk kita sama-sama mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat yang terdapat di dalam pelajaran ke-8, hiburkanlah umat. Kita bersyukur karena pada Sabat hari ini Tuhan telah memberkati kita dan kita boleh menikmati Sabat yang indah ini, dan kita boleh mempelajari satu lagi topik yang perlu kita pelajari untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita, kehidupan bangsa Israel satu waktu dahulu yang boleh kita ambil contoh untuk kita bawa itu dalam kehidupan kita di zaman kita ini. Tapi sebelum kita meneruskan kita punya diskusi pelajaran sekolah Sabat ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Tuhan pencipta kami, yang kami muliakan, kami sembah dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan pada pagi Sabat hari ini kami boleh bertemu di tempat ini sekali lagi untuk melihat kembali firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat kami yang ke-8 ini. Terima kasih Tuhan karena sepanjang kami berdiskusi pelajaran ini, kami tahu berkat Tuhan menyertai kami, kebijaksanaan dari surga akan menjadi bahagian satu persatu kami di sini, baik Pastor Duani dan juga Pastor Ray, supaya kami boleh memberikan jawaban, memberikan sesuatu yang baik melalui pelajaran sekolah Sabat ini, supaya kami boleh mengerti, bukan saja kami, tapi sahabat kami juga boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ayat inti pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat yang ke-8 ini kita boleh lihat di dalam pelajaran kita. Terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 9. Saya akan bacakan di sini. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Tuhanmu. Melalui ayat ini sebenarnya kalau kita perhatikan, ada kabar baik sudah yang dapat kita perhatikan di sini. Terutama di kata lihat itu Tuhanmu. Ada sesuatu hal yang menarik boleh kita kaitkan di antara ayat ini dan juga tajuk pelajaran sekolah Sabat kita, hiburkanlah umatku. Karena di sana memiliki satu janji yang Tuhan telah berikan kepada umat-umat Yehuda, Israel pada waktu zamannya Yesaya, dan juga kepada semua kita yang ada di sini. Nah, pelajaran sekolah Sabat kita ini dimulai dengan satu ilustrasi yang begitu baik. Kisah nyata yang terjadi suatu waktu dahulu. Okay. Kalau kita lihat di sini di Perang Dunia Kedua, dia bilang yang berakhir pada tahun 1945, ada seorang tentara Jepun yang bernama Shoichi. Ya, saya susah mau sebut nih, tapi kita sebut saja nama dia yang kedua, Yokoi. Okay. Dia bersembunyi di dalam hutan di Pulau Guam, dia katakan di sini. Dan pada satu waktu, pesawat Amerika Syarikat menjatuhkan risalah-risalah yang memberitahu bahwa Perang Dunia Kedua itu sudah berakhir. Ya. Dan mereka mengumumkan bahwa sudah aman damai. Tapi si Yokoi dia tidak percaya, okay? Karena dia ini adalah tentara yang benar-benar setia kepada dia punya maharaja. Maka dia beranggapan bahwa ini tipu muslihat ini. Mana mungkin ada keamanan, dia bilang kan? Karena waktu itu mereka sedang di dalam peperangan, okay, seperti yang kita tahu melalui sejarah. Nah, pada tahun 1972, 27 tahun setelah itu, barulah dia tahu benar-benar bahwa keamanan itu ada. Pada waktu ada orang menemui dia, pada waktu dia sedang memancing. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, satu kisah yang sangat baik ini daripada kisah yang pernah terjadi dulu melalui kehidupan Yokoi ini menunjukkan bahwa manusia di dunia sekarang ini, baik di zaman dahulu, zaman kita sekarang ini, dan zaman seterusnya, inginkan keamanan. Inilah yang dirindukan oleh bangsa-bangsa Tuhan, umat-umat Tuhan maksud saya, yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, melalui ilustrasi ini dan juga ayat inti ini, dan juga
tajuk pelajaran sekolah sahabat kita yaitu hiburkan umatku, maka kita akan melihat di sini beberapa hal penting yang akan kita pelajari melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, seperti biasanya pelajaran sekolah sahabat pada sahabat hari ini kita akan rangkumkan itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada panel-panel kita yang ada di sini, Pastor Duani dan juga Pastor Ria. Kalau kita lihat di dalam tajuk kita ini, hiburkanlah umatku, ayat pertama daripada Yesaya 40 dan ayat yang kedua, dia menunjukkan bahwa ada satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada umat-umat Yehuda pada waktu zamannya Yesaya. Okay? Tuhan mengumumkan bahwa waktu penderitaan bagi umatnya sudah berakhir. Dan inilah yang kita nantikan selama ini. Bila ini penderitaan kita ini akan berakhir di zaman kita ini, di dunia ini. Kita tidak sabar lagi untuk mau pergi ke kerajaan sorga. Nah, mari kita masuk di dalam pelajaran sekolah sahabat kita secara lebih dalam lagi melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada panel kita. Baik, pertanyaan pertama ini saya ingin berikan ataupun tanyalah kepada Pastor Duani. Pertanyaannya adalah seperti ini. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada dituliskan seperti ini. Penghiburan untuk masa depan. Dan kita tahu ini bersangkut paut tentang janji-janji Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa arti janji Tuhan itu yang dituliskan di dalam Alkitab bagi Anda, bagi pengakhiran penderitaan kita ini, dan mengapa ini penting untuk kita berpegang kepada janji Tuhan itu tidak kira apapun yang terjadi kepada kita. Silakan Pastor. Terima kasih Pastor Charles. Salam bahagia, selamat bertemu kembali dalam forum perbincangan pelajaran sekolah sahabat dewasa ini. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini sesuatu yang sangat menarik yang saya sendiri secara pribadi pelajari dan dapati bahwa ini cukup berarti, terutama perkara yang telah dikemukakan oleh Pastor Charles seperti tadi tentang janji Alkitab. Ini juga ditanyakan secara langsung dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang terdapat dalam pelajaran hari Ahad, dibawa di sana. Kita semua boleh membuka pelajaran sekolah sahabat dan kita boleh lihat di sana. Nah, dalam konteks Yesaya pasal 40, janji ini berarti suatu bentuk kata-kata penghiburan kepada umat Tuhan yang sedang berada dalam kedukaan atau kesedihan karena mereka pada masa itu berada dalam tawanan di Babylon. Janji ini juga merupakan alas atau landasan iman serta kepercayaan kita untuk terus berharap kepada Tuhan dan sentiasa kuat, tidak luntur walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran dan kesusahan. Dan saya harap janji ini bukan saja kita boleh baca begitu saja dalam pelajaran sekolah sahabat, tapi menjadi suatu perkara yang nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Saya teruskan di sini, janji-janji yang ada dalam Alkitab ini juga merupakan suatu jaminan dari Tuhan sendiri bahwa Tuhan itu tetap peduli kepada kita. Saudara, saya ulangi, janji ini adalah jaminan dari Tuhan bahwa Dia tetap peduli kepada kita, mengasihi kita dan menyelamatkan kita, yaitu rencananya untuk memulihkan keadaan serta kehidupan manusia kepada suasana seperti sebelum berdosa di dunia ini. Itu antara maksud atau arti janji itu. Kemudian kita pergi kepada pertanyaan yang kedua tadi, bagian yang kedua, yaitu mengapa penting untuk kita berpegang pada janji-janji ini tidak kira apapun yang terjadi. Ini yang menariknya. Untuk ini saya ingin kita lihat dalam Alkitab. Saya akan baca ayat ini sebentar nanti, dan kita
berpegang pada janji Tuhan ini untuk membuktikan bahwa kita sentiasa percaya kepadanya dan tetap setia. Dalam Alkitab itu terdapat dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan. Wah, ini yang membuat kita dipenuhi dengan persoalan. Tapi janji Tuhan begini, hendaklah kamu setia sampai mati. Janji Tuhan, hendaklah kamu setia sampai mati. Aku, itu Tuhan, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah yang saya maksudkan, jaminan di dalam janji ini. Satu jaminan yang memberi kita penghiburan sebagaimana dalam tajuk pelajaran sekolah sahabat kita ini. Karena Tuhan menyediakan suatu mahkota kehidupan. Kita lihat dalam Wahyu pasal 2 ayat yang 10 ini. Jadi itulah pentingnya kita berpegang pada janji-janji ini. Tidak kira apa yang terjadi. Kalau kita setia, Tuhan akan mengurniakan mahkota kehidupan. Itu kehidupan yang kekal nanti kepada kita. Bukan hanya kepada nabi-nabi yang sebelumnya ataupun para pastor, tapi kepada semua kita, saudara dan saudari yang setia. Amin untuk itu. Amin. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Pastor Duani. Saya sangat tertarik dengan beberapa kata yang di sana, terlebih yang ayat yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 10 itu, setia sampai mati. Karena ini juga berbicara tentang sesuatu hal yang ada di depan kita. Bila mana kedatangan Yesus, dia datang ke dunia dan dia akan berikan kita mahkota kehidupan. Nah, berbicara tentang perlepasan keamanan yang sedang Tuhan siapkan untuk kita itu, pasti ada sesuatu hal yang Tuhan perlukan dalam kehidupan kita sebelum dia berikan keamanan, sebelum Tuhan datang sorga untuk menjemput kita semua yang ada di muka bumi ini kan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau daripada diri kita. Oleh itu timbul satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Pastor Ray. Apa sebenarnya persiapan yang perlu kita lakukan dalam pribadi kita ini untuk menerima janji Tuhan itu, menerima kedatangan Tuhan itu, menerima damai yang Tuhan akan berikan kepada kita semua seperti yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai ayat ke-5. Silakan Pastor. Oke, terima kasih Pastor Caldi, terima kasih Pastor Duani yang sudah bersama-sama pada hari Sabat ini. Shalom bagi kita semua para penonton yang bersama-sama. Semoga kita akan semakin mengerti dengan pelajaran kita pada hari Sabat ini. Nah, dikatakan pertanyaan apa persiapan pribadi kita dengan yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 3 hingga 5. Saya ingin bacakan terlebih dahulu ayat ini, di mana dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri mengatakannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sudah mempelajari ataupun sudah melihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, apa persiapan bagi diri kita pada saat ini? Kalau dalam Yesaya dikatakan harus ada jalan yang rata, diberikan kepada dalam ayat ini mengatakan persiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, kalau di sini saya lihat ini lebih kepada diri kita, yaitu kita harus memperbaiki keadaan diri kita.
Kalau diri kita berada dalam keadaan yang tidak baik, maka saudara-saudara, bagaimana kita juga mau menjemput Tuhan masuk dalam hidup kita? Bayangkan kalau kita sedang membawa kendaraan dan di belakang kita ada bos-bos besar, dan jalan untuk pergi ke situ adalah jalan yang tidak rata, pasti kita sendiri akan rasa tidak selesa membawa orang yang kita bawa adalah orang penting. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita membiarkan hidup kita tanpa ada pembaikan diri, tanpa ada kita lihat kebaikan dalam kehidupan kita, maka bagaimana kita mau bawa Tuhan masuk dalam hidup kita? Nah, saudara-saudara, selain itu yang kedua, yang seterusnya adalah bertobat. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan harus ada pertobatan, seperti di dalam Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga telah dekat. Jadi selepas bertobat kita perlu ada hidup baru. Kalau kita sudah kasih rata itu jalan, sudah bagus kehidupan kita, sudah bertobat kita dan tidak melakukan lagi kejahatan, tidak lagi melakukan dosa-dosa, kita sudah memperlihatkan bahwa diri kita sudah siap untuk hidup yang baru. Saudara-saudara, persiapan yang harus kita lakukan 3 saja terlebih dahulu. Kalau kita dapat lakukan ini, maka kita dapat lakukan persiapan yang lain-lain. Memperbaiki diri, bertobat, dan juga bersiap untuk hidup baru. Semoga dengan sedikit perkongsian daripada saya juga sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini membuka minda kita. Adakah kita sudah benar-benar melakukan persiapan bagi diri kita pada saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor ya. Satu masukan yang begitu baik yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Rupanya apa yang perlu dipersiapkan di sini adalah diri kita sendiri. Lebih kepada pertobatan kita, penyesalan kita, penyangkalan diri kita, supaya bila mana kita sudah mempersiapkan diri kita dan Tuhan akan datang dan berikan keamanan itu, keselamatan itu, maka seperti yang Pastor Duani katakan tadi di dalam Wahyu 2 ayat 10 itu tadi, itu kan menjadi bahagian kita kan, kehidupan yang kekal kan menjadi bahagian kita. Tapi saya percaya bila mana kita menjadi merubah kehidupan kita, ada sesuatu hal yang perlu kita lakukan seperti yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 9 ayat 11. Jadi timbul pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada kita punya panel Pastor Duani. Apa sebenarnya yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 9 ayat sampailah ayat yang ke-11 ini, dan bolehkah kita ambil aplikasinya? Apa aplikasi yang boleh kita ambil terhadap semua umat yang percaya kepada Tuhan di akhir zaman ini? Pastor, silakan Pastor. Ya Pastor. Peristiwa seperti apakah yang diterangkan dalam Yesaya pasal 40 ayat 9 hingga 11? Ini yang menarik bagi saya juga apabila saya membaca pelajaran sepersahabat ini dan memperhatikannya dengan sedikit teliti dalam ayat Alkitab, dalam kitab Yesaya ini. Ini yang saya dapati. Gambaran peristiwa yang dibawa dalam ayat ini adalah suatu kabar baik kepada umat Tuhan yang berada walaupun dalam pembuangan atau tawanan di Babylon pada masa itu. Yaitu mereka akan dibenarkan pulang ke tempat asal nenek moyang mereka, tempat yang telah dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Kembali ke tanah perjanjian adalah suatu yang mereka, yaitu umat Tuhan, yaitu orang Israel, sangat rindukan dan harapkan. Namun sebelum itu, peristiwa kelepasan atau sebelum peristiwa pembebasan itu terjadi, dalam kitab Yesaya pasal 40 khususnya ayat 9 hingga 11 ini ada message Tuhan untuk mereka,
Dan saya percaya message Tuhan ini juga untuk kita pada masa sekarang ini. Tuhan meminta ataupun menyuruh khususnya pada umat pilihan yang digambarkan dalam ayat 9 itu, Sion dan Yerusalem, agar membawa suatu perkabaran dan pergi memberitakan dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat ini dinyatakan dengan nyaring kepada umat Tuhan yang lain yang ada bersama dengan mereka, yaitu saudara sendiri mereka, yaitu kaum Yehuda. Message yang diberitakan itu adalah tentang keagungan Tuhan, kekuasaannya, kemuliaannya, dan kasihnya yang begitu luar biasa. Aplikasinya, Pastor, saya ingin kongsikan di sini. Daripada pembacaan dan gambaran peristiwa yang kita sudah lihat dalam ayat ini, aplikasinya kepada kita sekarang ini, umat percaya pada zaman ini, ialah adanya kabar baik itu, yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia menjadi penebus kepada dosa-dosa manusia, mati di kayu salib, namun telah hidup dan menjadi juru selamat manusia. Yesus yang telah terangkat ke surga itu akan datang kembali ke dunia untuk menyempurnakan misi penyelamatan, pembebasan manusia dari tawanan dosa. Dan Yesus juga telah menjanjikan satu tempat, yaitu Kanaan surgawi, tempat yang indah dan istimewa, dunia baru dan langit yang baru. Pastinya tidak ada lagi jangkitan COVID-19 di sana. Ini berita baiknya. Amin. Amin, saudara. Amin. Dan sebelum semua itu terjadi, inilah yang saya ingin tekankan di sini. Yesus Kristus telah memberi suatu mandat kepada kita semua, bukan hanya kepada kami yang ada di sini, pastor-pastor yang ada dalam wilayah 5, tapi semua kita, penonton-penonton dan pendengar-pendengar di mana saja Anda berada. Mandat ini adalah untuk kita semua, yaitu kita diberi satu mandat sinonim dengan Yesaya pasal 40 ayat 9. Itu dalam Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah, kumandangkan berita baik itu, nyatakan berita baik itu, perkabaran itu, atau Injil itu kepada sesama kita. Dan itulah tema gereja kita sedunia, lahirnya penginjilan, bukan hanya dalam perjanjian baru, tapi beratus-ratus tahun sebelum itu dalam perjanjian lama, kelahiran penginjilan ini sudah dimulakan. Apakah respon kita apabila kita mempunyai tema I will go, saya akan pergi, beritakan keagungan Tuhan, kuasanya, kemuliaannya, dan kasihnya kepada semua kita? Itulah aplikasi ayat ini. Baik, terima kasih Pastor Duani. Jadi dia ada kaitan apabila kita telah mempersiapkan diri kita dalam arti pertobatan. Jadi bertobat itu tidak semestinya oke, cukuplah sampai sinilah saya punya tanggung jawab, itu tidak. Ya, kita harus menjadi saksi, kita harus menjadi pengerja bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan kepada semua orang lain yang ada berhampiran dengan kita ataupun masyarakat yang ada dekat dengan kita. Nah, dalam Matius 28 juga tadi seperti yang dikatakan oleh panel kita mengatakan bahwa salah satu amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita semua adalah pergilah dan kabarkanlah kebenaran ini kepada semua orang, supaya mereka tahu bahwa kuasa Tuhan itu, rahmat Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan pribadi masing-masing. Nah, Pastor Ray, saya ingin bertanya mengenai rahmat dan kuasa Tuhan itu. Apa sebenarnya hal penting yang perlu kita ketahui tentang kedua hal ini
apakah dia berkaitan rapat antara rahmat dan kuasa Tuhan itu, dan kenapa kita perlu memperhatikan itu di dalam kehidupan pribadi kita. Silakan Pastor. Baiklah, terima kasih dengan pertanyaan yang sudah diberikan, apakah kaitan rahmat dan juga kuasa, terutama sekali dengan kehidupan kita pada saat ini. Nah, dalam pelajaran sekolah sahabat kita sudah jelas dikatakan di sini bahwa rahmat dan kuasa Tuhan itu terjalin rapat. Berarti berkait rapat, punya seperti ada hubungan dalam kehidupan ataupun bagi kita pada saat ini. Dan bahkan kedua-duanya perlu bagi kita, bagi Tuhan untuk menyelamatkan umat Dia. Saya suka dengan pembahagian yang diberikan dalam sekolah sahabat kita. Yesaya 40 ayat 1 hingga 5 itu tentang rahmat. Oke, saya bacakan di sini, ada penghiburan tentang ada kedatangan Tuhan untuk membebaskan. Selepas itu Yesaya 40 ayat 3 hingga 8 itu kuasa, ada kemuliaan, kekekalan lawan kelemahan manusia. Yesaya 40 ayat 9 dan juga sampai 11 ada rahmat, berita baik, penyelamatan, gembala bagi umatnya. Yesaya 12 hingga 26 ada kuasa Tuhan, itu tentang bercerita tentang penciptaan, yaitu tidak ada pencipta, tidak ada tandingan. Dan Yesaya 40 hingga Yesaya ayat 27 hingga 31 tentang rahmat sebagai pencipta, memberikan kuasa kepada yang letih. Nah, jadi dalam pertanyaan kita, apa kaitannya dengan kehidupan kita pada saat ini? Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita lihat dalam pelajaran dalam ayat-ayat yang diberikan, di sanalah dalam pasal ini 40, Yesaya 40 dijelaskan bagaimana Tuhan mahu memberikan kesadaran kepada kita sebagai manusia bahwa Tuhan tidak pernah mahu meninggalkan manusia. Dia sentiasa mahu memberikan jalan bagi manusia. Dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa, Dia masih memberikan penghiburan di situ. Dia masih memberikan kita bagaimana supaya kita dapat lawan kelemahan kita sebagai manusia. Dapat kita juga diberitahu tentang kabar baik, ada keselamatan yang datang daripada Tuhan. Juga Tuhan itu sebagai pencipta yang mencipta kita sebagai manusia. Nah, rahmat dan kuasa ini kedua-duanya berhubung rapat dan memberikan kebaikan bagi kita sebagai manusia. Dikatakan Tuhan, Dialah Tuhan atas segala-galanya, tidak ada yang lain. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Ray. Jadi saya tertarik dengan pernyataan yang disampaikan sebentar tadi. Tuhan itu adalah Tuhan pencipta, Dia adalah Raja daripada segala-galanya dan tidak ada yang lain lagi. Iya. Nah, masalah penciptaan, maksud saya di sini adalah bila mana kita melihat kepada Tuhan, dan juga di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ini, Dia berbicara tentang apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, tanggung jawab kita kepada sesama, dan juga ada tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Iya. Kan? Dan Pastor Ray sudah katakan tadi itu adalah Tuhan itu merupakan pencipta kita sekarang ini. Tetapi ada satu hal yang menarik yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, karena walaupun Tuhan sudah kasih tahu bahwa saya ini adalah pencipta, Tuhan katakan, tetapi masih ada masalah-masalah yang berlaku di dunia ini, yaitu masalah tentang penyembahan. Kalau kita lihat, masalah penyembahan ini sebenarnya sudah berlaku dari sorga lagi kan. Waktu Lucifer dia bilang, oh saya pun mau menjadi sama seperti Allah, bahkan lebih tinggi sedikit daripada Allah. Jadi masalah penyembahan itu sudah berlaku di sorga. Dan Dia turun ke dunia kita yang penuh dengan dosa ini, dan bukan saja hanya kepada setan, tetapi manusia juga senang untuk disembah. Karena penyembahan ini berkaitan rapat dengan kita menempatkan pikiran kita punya diri secara keseluruhan kepada siapa yang kita sembah. Oleh sebab itulah saya ingin mau bertanya soalan, mungkin ini adalah soalan terakhir untuk Pastor Duane.
Oke, yang berbunyi seperti ini. Berbicara tentang penyembahan, apalagi yang tertulis dalam pelajaran sekolah sahabat kita di dalam Yesaya 40 ayat 19 dan 20 ini. Mengapa perlu kita hindari penyembahan berhala ini? Kenapa kita perlu menghindari penyembahan berhala ini di dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang mengaku bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita? Oke, Pastor boleh silakan Pastor. Terima kasih. Apabila melihat pada soalan tadi, apa yang saya boleh nampak secara keseluruhan untuk membahaskan pernyataan ini sememangnya cukup luas, besar. Betul. Namun saudara dan saudari, saya hanya kasih rangkum dan kasih ringkas, kasih padat isu ini ataupun jawaban saya terhadap perkara ini. Itu kenapa kita perlu menghindari penyembahan berhala ini. Antara sebab yang penting bagi umat Tuhan perlu menghindari penyembahan berhala, dan yang sinonim dengannya ataupun yang sewaktu dengannya, maksudnya yang sama arti, sama maksud dengan penyembahan berhala. Apa sahaja bentuk kita hindari. Kenapa? Saya terus saja bawa kita kepada Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5. Saudara dan saudari, saya percaya masih ingat akan ayat ini. Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5. Ia berbicara tentang hukum 10, yaitu perkara yang kedua. Hukum yang kedua dalam hukum 10 itu. Apa bunyinya? Saya hanya ringkas di sini dan gunakan ayat saya sendiri. Dalam ayat ini mengatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Cukup jelas. Dan dia secara langsung di sini, jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di atas, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, yang ada di laut, ataupun yang bagaimana bentuk sekalipun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Kemudian lanjutan daripada ayat ini mengatakan, aku tidak suka, saya gunakan bahasa saya sendiri. Ini Tuhan mengatakan, aku tidak suka dan aku marah. Ini cukup jelas. Tuhan tidak mau umatnya berbuat demikian. Dan bukan saja dia tidak suka, tapi dia marah. Kalau Tuhan nak marah, kita boleh bayangkan apa yang terjadi. Apa yang Tuhan boleh lakukan kepada kita. Sebagaimana yang disebut oleh Pastor Ray seperti tadi, Tuhan itu maha berkuasa. Walaupun dia dengan penuh rahmat, tapi dia berkuasa. Dia melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Dua perkataan ini, menyembah dan berhala, mempunyai maksud tersendiri yang tersurat dan juga yang tersirat. Jadi kedua-dua kategori maksud ini adalah merosakkan hubungan yang unik dan intim dengan Tuhan. Itulah sebab kenapa kita perlu menghindari. Kalau kita mengakui kita umat dan Tuhan itu Allah kita, jangan kita rosakkan hubungan yang unik dan intim dengan Tuhan kita hanya karena penyembahan berhala ini. Saya ingin petik satu lagi pernyataan di sini dalam ulasan Puan Ellen G. White dalam Bible Commentary jilid yang kedua, muka surat 1011 hingga 1012. Antaranya mengatakan, ramai yang bernama Kristen melayani ilah-ilah lain selain daripada
Allah. Pencipta kita menuntut pengabdian tertinggi dari kita, kesetiaan pertama kita. Apa-apa yang cenderung mengurangkan kasih kita kepada Tuhan atau yang mengganggu pelayanan-pelayanan seperti yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh Tuhan, berarti menjadikan perkara itu berhala. Nah, saya harap kita boleh memahami dengan jelas pernyataan tulisan Ellen G. White ini. Apa saja bentuk, material ataupun perkara, benda yang boleh mengganggu pelayanan-pelayanan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki, itu boleh menjadi berhala kita. Saya tidak mau sebut satu persatu benda itu ataupun perkara itu. Saya harap kita boleh paham. Ini yang kenapa kita perlu hindari. Baik, terima kasih Pastor Duani untuk menjawab pertanyaan kenapa kita perlu menghindari berhala-berhala ini dalam kehidupan kita, karena seperti yang dikatakan oleh Pastor Duani, ini merosakkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Bukan hanya merosakkan hubungan kita dengan Tuhan, pasti merosakkan hubungan kita dengan sesama kita sendiri. Nah, saya percaya adanya penyembahan berhala ini karena adanya salah faham seseorang mungkin ajaran-ajaran tertentu tentang Tuhan, sehingga bila mana ada salah faham tentang ajarannya ataupun pengetahuannya tentang Tuhan, maka adanya penyembahan berhala. Jadi untuk yang terakhir ini kepada Pastor Ray, saya ingin bertanya kepada Pastor Ray, mengapa pemahaman kita manusia tentang Tuhan itu, pemahaman yang salah maksud saya ini sangat berbahaya di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kenapa kita perlu, ya seperti pertanyaan yang saya lontarkan kepada Pastor Duani, kenapa kita perlu menghindari pemahaman yang salah ini tentang Tuhan kita? Silakan Pastor. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir mungkin bagi saya. Nah, kalau kita salah, kalau kita salah paham tentang hal tentang pencipta kita, tentang Tuhan kita, maka apa yang akan terjadi adalah masing-masing kita sini akan punya pandangan, pendapat yang membuatkan kita tidak sepaham. Selain tidak sepaham, akan sering ada pergaduhan. Kalau kita lihat di dunia kita pada saat ini, ahli-ahli yang bijak-bijak semua, yang sudah coba untuk meneliti bagaimana Tuhan itu siapa, akhirnya apa yang mereka buat? Mereka buat pemahaman mereka, doktrin mereka, dan akhirnya mereka bukan menyembah kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada pemahaman dorang itu. Kadang ada yang membuat pemahaman dorang itu lebih tinggi dari Tuhan. Nah, jadi kenapa berbahaya kalau kita salah paham tentang pencipta? Karena itu boleh mengakibatkan kita tidak lagi melihat kepada Tuhan, tapi yang kita lihat diri kita lebih hebat daripada Tuhan. Mungkin itu saja daripada Baik, saya. terima kasih Pastor. Ini juga berlaku kepada Lucifer kan? Ya, karena pemahamannya yang salah tentang kasih Tuhan itu, sehingga dia merasakan saya lebih hebat daripada Tuhan saya. Maka dia ingin menjadi lebih tinggi daripada Tuhan. Jadi saya pikir hal ini perlu kita hindarilah. Kita perlu punya pemahaman yang benar tentang Tuhan pencipta kita. Karena ini berkaitan langsung dengan keselamatan kita kan? Benar. Keselamatan kita. Baik, terima kasih untuk Pastor Ray dan Pastor Duani karena telah memberikan masukan, jawaban-jawaban, ringkasan-ringkasan melalui pertanyaan-pertanyaan yang yang sudah kita berikan sebentar tadi. Nah, sebagai yang terakhir ini, saya ingin menyampaikan ajakan sebagai kesimpulan kepada kita yang ada di sini dan juga semua kita dimanapun kita berada. Ada 3 poin penting sama seperti yang dituliskan di dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini, dapat kita perhatikan di dalam merangkumi pelajaran yang ke-8 daripada kita punya pelajaran sekolah Sabat ini. Yang pertama adalah Tuhan memberikan penghiburan kepada semua umatnya yang merindukan kedatangan
Dia yang kedua kali. Dan ini yang terjadi kepada Yesaya dan juga bangsa-bangsa di zamannya Yesaya, bila mana mereka merasakan bahwa penderitaan yang selama ini mereka sudah alami itu akan berakhir, maka ada penghiburan yang mereka peroleh daripada kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Tuhan ini, bahwa Tuhan akan mengakhiri penderitaan mereka. Dan yang kedua, Tuhan akan mengakhiri penderitaan ini, tapi kita perlu mempersiapkan diri kita, seperti yang ditanyakan dan dijawab oleh Pastor sebentar tadi, mempersiapkan diri kita dalam arti kata lain bertobat. Nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, kalau dia dapati bahwa kita tidak bertobat, itu sama saja halnya kan. Dia mau memberikan kita keamanan, dia mau menyelamatkan kita, tapi kita tidak siap untuk itu, ya sama saja. Tidak ada apa-apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat diselamatkan karena apa? Kita tidak mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan kita punya Tuhan ini. Jadi mari kita mempersiapkan diri kita dalam arti kata lain bertobat. Dan yang terakhir adalah Tuhan rindu agar semua orang diselamatkan. Tuhan rindu semua orang diselamatkan, tidak kira siapapun kita itu. Dia mau agar kita semua beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Bila mana Tuhan katakan, saya mau menyelamatkan manusia, maka kita boleh berharap kepada Tuhan dari segi aspek apapun itu. Jadi, terima kasih kepada Pastor Pastor Duani untuk pertemuan kita pada Sabat hari ini. Biarlah perbincangan kita tadi dapat memberikan kita motivasi, kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita selalu dekat dengan Tuhan, melihat kembali janji-janji Tuhan yang Dia telah berikan kepada kita semua. Jadi Tuhan memberkati kita. Mari kita menutup pertemuan kita ini. Saya mohon Pastor Duani untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pastor. Ya, mari kita berdoa. Saya pimpin. Maha besar Tuhan Allah pencipta yang maha berkuasa dan pengasih. Kepadamu ya Tuhan segala pujian dan sembah kami hanya kepadamu. Sesungguhnya kami adalah umat-Mu yang serba kekurangan, penuh kelemahan, bahkan dinodai dengan dosa-dosa duniawi. Kami mengakui semua ini. Namun atas semua perkara ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan melalui perbaktian pelajaran sekolah Sabat pada Sabat ini. Kami bersyukur karena kami telah diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan sebagai pencipta, sebagai yang berkuasa dan yang maha pengasih. Kami mohon, kami datang kepadamu, kami mengakui kelemahan, kekurangan dan dosa kami, dan terimalah kami ya Tuhan seadanya. Ampuni kami, walaupun dosa-dosa kami merah seperti saga, tapi oleh karena kasih setia-Mu yang begitu besar dan rahmat-Mu yang begitu berkuasa pada kami, kami boleh disucikan putih seperti salju. Terima kasih karena kami semua, para pendengar, para penonton, teman-teman dan umat-Mu, di mana sahaja mereka berada, di mana saja mereka boleh mendengar perkabaran ataupun siaran ini. Kami bersyukur karena Tuhan ada berserta kami dan menerima kami seadanya. Terima kasih karena berkat-berkat Tuhan selanjutnya pada kami semua. Memberi kami kekuatan secara fizikal, menyembuhkan kami dan menyehatkan kami, rohani dan juga jasmani. Terima kasih juga karena menuntun dan melindungi kami semua. Kami sudah berdoa dan mohon semua ini biarlah terjadi atas kehendak-Mu. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin.